Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami tentang ketahanan nasional. Next. Baik, sebelum masuk ke materinya, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Marcella Angelica S. Next. Yang kedua ada Aisyah Nurulina. Yang ketiga ada Clara Aurelia Sineku. Dan yang keempat saya sendiri, Jihania Fahira. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo SSI, MSI, PhD, MPD, SI, dan jajarannya. Next. Dan juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Dr. Andes Andi Tirtawijaya, MBA, PhD. Dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Profesor Dr. Insinyur Omariatus Solihah. Next. Jadi untuk daftar isi, materi kami meliputi yang pertama ada hakikat ketahanan nasional, yang kedua asas-asas ketahanan nasional, yang ketiga sifat-sifat ketahanan nasional, dan yang keempat pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir alasan ketahanan nasional perlu dijaga. Next. Untuk slide kali ini akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, untuk selanjutnya adalah tujuan dari penulisan kami. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja asas-asas dari ketahanan nasional. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja sifat-sifat ketahanan nasional. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, untuk mengetahui alasan mengapa ketahanan nasional itu perlu dijaga. Yang pertama, hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional sendiri merupakan keulitan serta ketangguhan bangsa Indonesia yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang dapat menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara guna mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, asas-asas ketahanan nasional. Ada mandiri, dinamis, otoritas, dan konsultasi dan kerjasama. Dari mandiri sendiri, ketahanan nasional berfokus pada identitas, integritas, dan individualitas, serta kepercayaan pada ketekunan dan keuletan yang memunculkan prinsip tidak mudah menyerah. Kemudian dinamis. Ketahanan nasional bersifat tidak tetap. Ketahanan nasional dapat terus berubah, meningkat, ataupun menurun tergantung pada keadaan dan kondisi negara bagian, dan lingkungan yang strategis. Selanjutnya, otoritas. Kewajiban menjaga ketahanan nasional harus mempunyai otoritas yang bertanggung jawab dalam memegang kekuasaan, wewenang, dan kewajiban dalam menjaga stabilitas dan keamanannya. Selanjutnya, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan permusuhan, melainkan bertumpu pada kekuatan moral dan karakter bangsa untuk mengedepankan sikap konsultatif, kerjasama, dan rasa saling menghormati. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional, yaitu terdiri dari 3, yaitu solidaritas, wawasan, dan tidak membenarkan adanya dominasi kekuatan dan kekuasaan. Untuk solidaritas sendiri, ketahanan nasional tidak bisa hanya dijaga oleh suatu individu atau kelompok saja, melainkan harus dijaga dengan mengedepankan sikap solidaritas dan persatuan dari berbagai pihak. Yang kedua itu ada wawasan. Wawasan dalam menjaga ketahanan dan keamanan nasional perlu dimiliki,
Sifat wawas diri berguna untuk meneliti kekuatan diri sendiri, lalu dapat dengan sedia menghilangkan kelemahan dan meningkatkan kekuatan demi menjaga ketahanan nasional. Berikutnya itu tidak membenarkan adanya dominasi kekuatan dan kekuasaan. Pada dasarnya, ketahanan nasional bertujuan untuk memajukan daya, kekuatan, dan kapasitas bangsa dan negara untuk menjamin kemerdekaan, kemakmuran, dan keamanan bangsa itu sendiri. Ketahanan nasional tidak dimaksudkan untuk menyampaikan permusuhan serta menentang segala bentuk konflik dan dominasi. Next. Next slide. Okay. Sifat-sifat ketahanan. Slide sebelumnya tolong. Sifat ketahanan nasional masih ada 2 lagi, yaitu berubah setiap waktu dan berwibawa. Berubah setiap waktu itu situasi setiap negara bersama keamanan dan ketahanannya akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing negara yang bersangkutan dalam mencapai tujuannya. Yang terakhir itu berwibawa, itu ketahanan nasional akan terwujud bila suatu bangsa dapat mengembangkan seluruh unsur kekuatan nasionalnya. Salah satunya adalah sifat wibawa yang memiliki daya tarik dan dapat mempengaruhi khalayak untuk bersama-sama menjaga ketahanan dan keamanan nasional. Next slide. Selanjutnya itu ada pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ada aspek ekonomi, aspek ideologi, dan aspek politik. Untuk aspek ekonomi itu wujud ketahanan nasional tercermin dari kehidupan perekonomian bangsa yang stabil, dinamis, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Sehingga kemakmuran rakyat dapat terwujud. Aspek ideologi itu kondisi mental bangsa yang berlandaskan pada keyakinan akan kebenaran ideologi sangat dibutuhkan. Pancasila sebagai ideologi negara harus terus dipegang teguh guna menghadapi segala macam hambatan, ancaman, dan tantangan. Yang ketiga ada aspek politik. Aspek politik mencakup urusan dalam dan luar negeri. Aspek politik yang memiliki ketangguhan dapat mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Lalu selanjutnya ada aspek sosial budaya. Ketahanan dalam aspek sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dijiwai oleh kepribadian nasional berlandaskan prinsip iman, di mana setiap warga negara dapat bebas merealisasikan keinginan dan potensi manusiawinya. Lalu yang terakhir ada aspek pertahanan dan keamanan. Aspek politik mencakup urusan dalam dan luar negeri. Aspek politik yang memiliki keuletan dan ketangguhan dapat mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Mengapa ketahanan nasional perlu dijaga? Ketahanan nasional sangat diperlukan untuk menunjang berhasilnya tugas pokok suatu pemerintahan. Contohnya seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat, terselenggaranya pertahanan dan keamanan negara, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta adanya kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasi diri. Lalu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama adalah ketahanan nasional memiliki 4 asas, yaitu asas mandiri, asas dinamis, asas totalitas, serta asas konsultasi dan kerjasama. Yang kedua, ketahanan nasional memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah sifat solidaritas, keluasan, sifat berubah menurut waktu, dan sifat atau konsep yang tidak membenarkan adanya dominasi kekuasaan dan kekuasaan. Lalu yang ketiga, aspek ketahanan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh pengaruhnya dapat dilihat dalam aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, ketahanan nasional perlu dijaga karena memiliki pengaruh yang vital terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional juga sangat diperlukan untuk menunjang berhasilnya tugas pokok pemerintahan. Dan saran yang dapat kelompok kami berikan adalah untuk meningkatkan
meningkatkan lagi ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia dengan masyarakat dan pemerintah menjadi satu padu untuk mewujudkannya. Baik, untuk daftar pustaka, ini adalah sumber-sumber yang akan digunakan untuk menyusun presentasi materi. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena mengingat waktu, kami tutup sampai di sini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.